Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Musa adalah seorang rasul dan nabi pilihan Allah yang diutus menghadap kepada kaum Fir'aun, serta diutus membebaskan Bani Israel menghadapi penindasan bangsa Mesir. Nabi Musa dikenal sebagai perantara dalam hal pengajaran agama dan pengampunan dosa untuk Bani Israel. Musa bergelar Kalimullah atau seorang yang berbicara dengan Allah. Nabi Musa merupakan figur yang paling sering disebut di kitab Al-Quran, yakni sebanyak 136 kali, serta termasuk golongan Rasul Ulul Azmi. Musa dilahirkan di negeri Mesir sewaktu Bani Israel tinggal sebagai bangsa pendatang sejak zaman Nabi Yusuf. Imran dan Yuhabat merupakan kedua orang tua Musa yang berasal dari suku Lawi. Nabi Musa merupakan adik kandung Nabi Harun dan Miriam. Dalam sebuah riwayat, orang-orang bodoh dari Bani Israel menuduh Musa memiliki penyakit bawaan yang dia sembunyikan di tubuhnya. Penyebab tuduhan ini adalah bahwa Musa menyembunyikan aurat dan tubuhnya dari orang lain karena besarnya rasa malu yang ada pada dirinya. Mereka telah berburuk sangka kepada nabi mereka. Yang manakala Allah menginginkan para nabi dan rasulnya adalah orang-orang yang paling sempurna dan terbaik. Serta dia berkehendak membongkar setiap kebatilan yang dituduhkan kepada mereka sehingga bisa menghalangi orang-orang untuk mengikuti mereka. Maka Allah menjadikan batu itu terbang membawa baju Musa yang diletakkan di atasnya ketika dia sedang mandi. Maka Bani Israel melihat Musa telanjang tanpa cacat dan mereka mengetahui kedustaan para pendusta padanya. Musa sangat malu dan malu adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW lebih malu daripada perawan di tendanya. Dan beliau memuji rasa malu dalam sabdanya. Rasa malu itu semuanya baik. Di kalangan Bani Israel, orang laki-laki dibolehkan mandi telanjang. Sebagian melihat kepada sebagian yang lain. Tetapi Musa hanya mandi sendirian karena rasa malunya yang besar. Dia tidak mau menampakkan kulit tubuhnya dan auratnya. Orang-orang bodoh lalu menebar gosip. Tidak ada yang selamat dari gosip orang-orang seperti ini. Bahkan para nabi dan rasul sekalipun. Kata mereka secara dusta lagi palsu, bahwa sebab tertutupnya Musa dari mereka adalah adanya cacat di tubuhnya yang disembunyikannya. Bisa jadi kedua pelirnya yang besar atau penyakit kulit atau sopak yang menurut orang-orang menjijikkan atau cacat lain yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jelas tuduhan dusta ini menyakitkan Musa dan Allah tidak rela hal itu terjadi pada Rasulnya. Gosip busuk seperti itu bisa mengurangi kepercayaan pada orang yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Seorang Rasul di mata manusia haruslah tampil sebagai contoh sempurna, tidak ada yang menodainya, tidak pada bentuk ciptaannya dan tidak pula pada perilakunya. Allah berkehendak membebaskan Musa dari tuduhan dusta yang dialamatkan kepadanya oleh orang-orang pendusta dan bodoh. Suatu hari Musa pergi mandi sendiri seperti biasanya. Musa meletakkan bajunya di atas batu. Ketika Musa selesai mandi dan hendak mengambil bajunya, batu itu terbang membawa bajunya. Padahal batu itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak apalagi terbang. Batu adalah benda mati, tetapi Allah membuatnya bisa terbang dengan cara yang kita tidak ketahui. Demi hikmah yang diinginkannya, yaitu membebaskan Musa dari gosip buruk yang ditujukan kepadanya. Kejadian tiba-tiba ini mengejutkan Musa, maka dia berlari mengejar batu sambil memanggilnya. "Bajuku, wahai batu, bajuku, wahai batu." Baju itu membawa pergi pakaian Musa. Sebuah pemandangan yang unik. Musa, seorang nabi yang mulia, seorang pemalu yang terhormat, berlari dengan telanjang mengejar batu yang membawa bajunya. Hingga ketika baju itu sampai di permukaan Bani Israel, mereka melihat Musa yang sehat dan sempurna tanpa cacat. Luruhlah kebohongan yang dihembuskan oleh orang-orang bodoh.
Batu itu berhenti, Musa mengambil pakaiannya dan memakainya. Musa mengambil tongkatnya. Dia memukul batu itu seperti orang yang sedang kesal dan marah terhadap seseorang yang durhaka, lalim lagi bengal. Musa menyadari bahwa yang dipukulnya adalah batu, tetapi ia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh batu. Maka Musa melakukan kepadanya perbuatan yang tidak dilakukan kepada batu. Musa memukulnya dengan pukulan orang yang mendidik. Yang unik adalah tongkat Musa yang terbuat dari kayu itu bisa berbekas di batu yang keras. Terdapat bekas-bekas pukulan tongkat Musa di batu tersebut sebanyak pukulan yang diberikan oleh Musa. Biasanya tongkat kalah dengan batu karena batu lebih keras dari kayu. Dan yang sering terjadi adalah tongkat akan patah jika Anda memukulkannya ke batu. Akan tetapi tongkat Musa bukan sembarang tongkat. Ia diberi banyak kelebihan, salah satunya yaitu bisa meninggalkan bekas di batu sebanyak 6 atau 7 bekas pukulan. Allah telah mengisyaratkan kejadian dalam kitabnya dengan firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan dia adalah seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. Kaum laki-laki Bani Israel boleh mandi telanjang. Hal ini termasuk yang dinasah atau dihapus dalam syariat Muhammad, tapi haram bagi kita. Besarnya rasa malu Musa. Di antara rasa malunya adalah dia menutupi auratnya dan jasadnya dari manusia, walaupun syariatnya tidak melarang hal tersebut. Para nabi dan rasul tidak lepas dari gangguan orang-orang bodoh, terlebih orang-orang soleh, sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Allah membebaskan Musa dari tuduhan orang-orang bodoh dengan cara yang menyakitkan Musa. Namun cara ini mujarab, syubhat pun lenyap. Dan Allah pemilik hikmah yang mendalam dan keputusan yang tidak tertolak. Terdapat 2 ayat Allah pada makhluknya dalam hadis ini. Batu berlari membawa baju Musa. Padahal tidak lazim batu berlari atau terbang, dan bekas yang ditinggalkan oleh tongkat Musa di batu itu ketika Musa memukulnya. Padahal tongkat yang meninggalkan bekas di batu bukanlah sesuatu yang lazim atau biasa. Para nabi adalah orang-orang yang sempurna ciptaan dan akhlaknya. Karena Allah memilih orang-orang terbaik dan terpilih untuk memikul risalahnya dan menunaikan amanahnya. Orang-orang terhormat dan pintar dalam kondisi terkejut bisa melakukan sesuatu, di mana mereka melupakan kehormatan dan kepintarannya. Seperti Musa yang berlari ke belakang batu dengan telanjang dan memukul batu untuk mendidiknya. Syariat Taurat tidak layak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam setiap masa. Sebagian darinya ada yang layak untuk masa itu, di antaranya adalah diperbolehkannya membuka aurat pada waktu mandi. Hal ini tidak layak di masa sekarang, sehingga Allah menasah atau menghapusnya. Sumber buku ensiklopedia Kisah Soheh Sepanjang Masa, Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashkar, Pustaka Yasir. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.